Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 dengan judul materi Demokrasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Anissa dengan stambuk A111200039. Saya selaku ketua kelompok akan mengawali materi yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang merupakan rakyat dan kratos yang merupakan kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi berarti gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban yang sama dan perlakuan yang sama bagi warga negara. Menurut salah satu para ahli, demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Maksud dari kata tersebut pada sebuah budaya demokrasi adalah pada sebuah pemerintahan tertinggi yang dimiliki oleh rakyat, karena rakyatlah sebuah negara terbentuk dan rakyatlah yang memilih para pemimpin negara. Oleh karena itu, para pemimpin harus tunduk kepada rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada pada suatu negara. Sekian materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya sebelumnya yang telah menjelaskan beberapa materi pertama. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miratun Nisa dengan nomor induk mahasiswa A111200024. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis demokrasi. Adapun jenis-jenis demokrasi di sini ada 3. Yang pertama, demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran. Adapun yang akan saya bahas di sini yaitu demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal. Yang kedua, demokrasi material. Dan yang ketiga, demokrasi gabungan. Adapun demokrasi formal yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Adapun contoh demokrasi formal yakni adanya keberadaan lembaga-lembaga. Langsung saja kita masuk ke demokrasi yang kedua, yaitu demokrasi material. Demokrasi material yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Adapun contoh demokrasi formal yakni material yang ada atau keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibanding kepentingan rakyat. Jadi contoh dari demokrasi formal yaitu yang tadi, adanya lembaga itu hanya sebagai simbol untuk kepentingan negara, bukan kepentingan rakyat. Kemudian demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan yaitu bentuk-bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Adapun contoh demokrasi gabungan yaitu demokrasi jenis ini adalah jenis demokrasi yang memiliki perhatian sama kepada politik dan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nur Hasanah, stambuk A111200034. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi yang saya akan jelaskan yang pertama berdasarkan ideologi, kemudian berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Baik, kita masuk pada demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi di sini terbagi atas dua. Demokrasi yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang dimaksud di sini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme, yaitu diri kita sendiri. Kemudian ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yang dimana maksudnya adalah demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Maksudnya kelas sosial di sini adalah sama rata, tidak membedakan antara satu dan yang lainnya. Kemudian kita masuk pada demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Di sini terbagi atas dua. Yang pertama demokrasi langsung, yang kedua ada demokrasi secara tidak langsung. Kita masuk pada demokrasi langsung. Yang dimaksud dalam demokrasi langsung di sini yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk memenuhi kebijaksanaan umum untuk negara atau undang-undang secara langsung, tidak diwakilkan. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Yang dimaksud demokrasi tidak langsung di sini yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila dengan nomor induk mahasiswa A111200007. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas serta menjelaskan materi mengenai ciri-ciri demokrasi. Jadi, ciri-ciri demokrasi itu menggambarkan suatu pemerintahan yang didasarkan oleh sistem demokrasi. Seperti yang pertama yaitu pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Jadi, demokrasi ini adalah ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemerintah semata. Kemudian yang kedua yaitu ciri konstitusional. Jadi, ciri konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak, atau kemauan serta kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi serta undang-undang negara tersebut. Jadi, sistem demokrasi ini sudah dituliskan dalam undang-undang yang berlaku di negara kita, negara Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu ciri perwakilan. Ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan, misalnya dalam pemilihan presiden. Jadi rakyat akan memilih berdasarkan suara masing-masing dari masyarakat itu sendiri, di mana calon yang mendapat suara terbanyak akan menjadi atau mendapat tugas sebagai presiden, di mana dalam hal ini si presiden itu sebagai wakil rakyat dalam memimpin negara kita. Kemudian selanjutnya itu ciri kepartaian. Ciri kepartaian yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi, seperti ada Partai Nasdem, Partai Golongan Karya, dan partai-partai yang lain. Kemudian selanjutnya itu ciri kekuasaan.
di mana ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya ciri tanggung jawab. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Jadi wakil-wakil rakyat yang sudah menjadi pemimpin itu menanggung tanggung jawab serta tugas-tugasnya menurut aturan yang sudah tercantum dalam undang-undang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya I Gusti Made Satya Narayan Dasa dengan nomor sambung A1120045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip demokrasi yang dibagi menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi. Nah, saya akan menjelaskan prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang pertama, yaitu pembagian kekuasaannya bersifat legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kemudian, yang kedua, pemerintahan yang konstitusional, artinya pemerintahan tersebut sejalan dengan hukum yang ada di negara tersebut. Dan yang ketiga, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Artinya, dalam negara tersebut memiliki partai politik yang banyak, lebih dari satu. Namun mereka bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Saya contohkan partai PDI, Gerindra, dan lain sebagainya. Mereka ada banyak dan masing-masing dari mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya yang keempat, pers yang bebas. Artinya dalam media massa itu diberikan kebebasan untuk umum atau pers tersebut dikatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya yang kelima, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, negara tersebut memberikan hak asasi manusia kepada setiap masyarakat. Dan selanjutnya, pengawasan terhadap administrasi negara. Kemudian, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Artinya, dalam suatu peradilan, tidak ada namanya golongan tinggi ataupun rendah. Dalam mata pengadilan, semua sama. Yang salah akan salah, yang benar akan benar. Dan selanjutnya, pemerintahan yang diskusi. Artinya, pemerintahan tersebut melakukan musyawarah atau berdiskusi untuk mencapai keputusan yang diambilnya. Selanjutnya, pemilihan umum yang bebas. Artinya, pemilihan dalam negara tersebut bebas untuk kita bebas memilih untuk apa yang kita pilih. Kita dibebaskan dengan sangat baik dalam negara tersebut. Dan yang terakhir, pemerintahan berdasarkan hukum. Itu artinya pemerintahan tersebut sejalan dan sesuai berdasarkan hukum atau diambil dari hukum yang ada. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya mengenai prinsip non-demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Syah dengan nomor induk mahasiswa A111200203. Kali ini saya akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul prinsip non-demokrasi. Adapun prinsip non-demokrasi atau kediktatoran terbagi atas 10, yaitu yang pertama, pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh suatu lembaga. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan, konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang ketiga, rule of power. Prinsip negara kekuasaan yang
ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Yang keempat, pembentukan pemerintahan tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui deskrip. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilihan umum dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara. Kemudian yang keenam, manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Yang kedelapan, penyelesaian perpecahan dan perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Yang kesembilan, tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasturi ZM dengan nomor standbook A111-20004. Baik, contoh-contoh dari demokrasi dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, dilihat dari jenis-jenis demokrasi dibagi atas 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Contoh dari demokrasi langsung ialah ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada. Demokrasi perwakilan, contohnya pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Bagian kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem penguasaan langsung dari rakyat dibagi atas 3. Yang pertama, referendum wajib. Contohnya, pemungutan suara pemisahan Timor-Timor. Yang kedua, referendum tidak wajib. Contohnya, peranan partai politik tidak begitu menonjol, tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Dan yang terakhir, referendum konsultatif. Contohnya, rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi UU, rakyat hanya diminta persetujuan. Bagian ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang pertama, demokrasi formal. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material. Contohnya, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan rakyat. Yang ketiga, demokrasi campuran. Contohnya, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Bagian terakhir, yang keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, terbagi atas 2. Yang pertama, demokrasi liberal. Contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi. Ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Dan yang terakhir, demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu saja contoh-contoh dari demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimade Puspadewi dengan nomor standbook A111200049. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya mengenai unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Di mana tegaknya demokrasi ini adalah sebagai tatanan kehidupan, kenegaraan sangat tergantung pada unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Adapun beberapa unsur penting yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama, negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Kemudian yang kedua, masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta aktif dalam menegakkan demokrasi. Kemudian yang ketiga, ada aliansi kelompok strategis di mana komponen berikutnya ini yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan termasuk yang ada di dalamnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 5 dengan judul materi Demokrasi Indonesia. Saya selaku ketua kelompok memohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.